Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran fisika untuk kelas 10. Materi untuk hari ini adalah gerak parabola. Oke, gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa garis lengkung, ya, atau geraknya lintasannya parabolik atau membentuk kurva. Ya, gambarnya seperti ini. Oke, nah hubungan antara gerak parabola dengan GLB dan GLBB itu di sini ya, di mana GLB diaplikasikan pada gerak dengan lintasan sumbu X. Sumbu X itu berarti yang mendatar, sedangkan GLBB diaplikasikan dengan dengan gerak pada lintasan sumbu Y. Ya, sumbu Y itu berarti yang ke atas dan ke bawah atau vertikal. Ya, atau yang menurun atau menanjak ya. Jadi di sini untuk gerak yang berada pada lintasan sumbu X itu berarti kecepatannya tetap, sedangkan gerak yang berada di lintasan sumbu Y itu kecepatannya berubah, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Oke? Ya, jadi hubungan antara gerak parabola dengan GLB dan GLBB ada di sini ya. Nah, selanjutnya ada beberapa rumus perhitungannya ya. Jadi dari gerak parabola ini ada titik A, B, C, dan D. A, B, C, D, dan E. Ya, nah untuk di titik A itu adalah kecepatan awalnya. Ya, jadi di mana benda itu berasal, jadi atau benda itu ditembakkan, ya berarti di sini kecepatan awalnya adalah V0. V0 itu ada dua ya, V0 terhadap sumbu X dan V0 terhadap sumbu Y. Nah, V0 terhadap sumbu X itu adalah V0X sama dengan V0 dikali cos theta. Nah, theta itu apa? Theta itu adalah sudut yang terbentuk dari benda yang kita lemparkan. Ya, jadi di sini dia akan membentuk sebuah sudut elevasi yaitu theta. Nah, sedangkan untuk kecepatan awal di sumbu Y yaitu V0 dikali sin theta. Ya, selanjutnya itu kecepatan Kecepatan setelah T detik yang ada di titik B dan di titik D. Ya, jadi kecepatannya setelah benda itu berjalan beberapa detik, nah ini kita hitung ya, tetap ada dua, ada di kecepatan sumbu X, ada di kecepatan sumbu Y. Ya, karena tadi di kecepatan sumbu X itu kecepatan tidak berubah karena dia mengaplikasikan gerak lurus beraturan. Ya, jadi untuk kecepatan di sumbu X hasilnya sama dengan kecepatan awal pada sumbu X. Ya, jadi Vx sama dengan V0x itu selalu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan kecepatan sumbu X dia tidak akan berubah. Dia akan sama tetap pada kecepatan awalnya. Oke. Nah, di sini kecepatan pada sumbu Y itu sama dengan V0Y dikali G dikali T. Di mana G itu adalah gravitasi yang berlaku, T itu adalah waktu setelah dia berjalannya. Oke. Yang selanjutnya ada di titik C. Di titik C itu dia ada di tinggi maksimum. Ya, di tinggi maksimum benda. Jadi benda itu berasal dari titik 0, dia akan mencapai sebuah tinggi maksimum dan kembali lagi ke 0. Ya, makanya dia membentuk sebuah garis lengkung. Ya, makanya di sini dirumuskan ada dua, yaitu T puncak dan H max. T puncak adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimum dan H max adalah tinggi maksimumnya. Ya, jadi itu tinggal lihat aja rumusnya, V0 kali sin theta dibagi G, sedangkan H max-nya adalah V0 dikali sin kuadrat theta dibagi 2G. Nah, untuk titik E adalah jarak terjauh. Ya, jadi si benda dilemparkan dari atas tanah hingga dia kembali ke permukaan tanah, itu adalah titik jarak terjauhnya. Ya, jarak terjauhnya dirumuskan ada dua, ada waktu dan jaraknya juga. Ada waktu Tmax itu adalah waktu untuk mencapai titik terjauhnya, yaitu 2 kali titik puncak ya. 2 kali titik puncak itu berarti T puncak itu adalah waktu untuk mencapai titik puncak, yaitu sama di titik C dan jarak terjauhnya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita belajar tentang sudut istimewa ya. Sudut istimewa ini nanti berhubungan sama sudut elevasinya. Ya, berapapun sudut elevasi yang diketahui di soal, ini ada beberapa sudut istimewanya ya. Nanti tinggal kalian lihat saja. Oke. Nah, saya punya sebuah contoh soal ya. Jadi ada sebuah peluru dengan massa 15 gram ditembakkan dengan sudut elevasinya 60 derajat dan kecepatan awalnya 40 meter per detik ya. Nah,
Kalian disuruh menentukan waktu untuk sampai titik tertinggi, ketinggian maksimum peluru, waktu untuk sampai di titik terjauh, dan jarak terjauh atau jarak jatuhnya peluru dari titik awal. Ya, pertama yang kita tentukan adalah yang diketahui. Kecepatan awalnya di sini adalah 40 meter per detik, sudut elevasinya 60 derajat, dan gravitasinya karena di soal ini tidak diketahui gaya gravitasinya, berarti kita pakai gravitasi bumi, yaitu 10 meter per second kuadrat, ya. Nah, cara pertama, ya, untuk yang pertama yaitu waktu untuk sampai titik tertinggi, ya, rumusnya adalah T puncak. T puncak rumusnya adalah V0 kali sin theta kali dibagi gravitasinya. Tadi kecepatan awalnya atau V0-nya adalah 40 dikali sin 60 derajat dibagi 10. Dari tabel yang tadi saya kasih yang tabel sudut istimewa tadi yang saya kasih, sin 60 derajat adalah setengah akar 2, setengah akar 3. Ya, setengah akar 3 bisa kita tulis juga dengan akar 3 per 2. Ya, tinggal kamu bagi aja 4 bagi 2 hasilnya 2 dikalikan dengan akar 3. Hasilnya 2 akar 3. Nah, untuk ketinggian maksimum, ya, itu Hmax rumusnya adalah V0 dikali sin kuadrat theta dibagi 2G. Tinggal masukkan angkanya. V0-nya 40, sin kuadrat 60 derajat dibagi 2 kali 10. Ya, 40 dibagi 2 kali 10 adalah 20. 40 bagi 20 hasilnya 2. Ya, akar 3 per 2 dipangkatkan 2 hasilnya 3 per 4. 3 per 4 kali 2 hasilnya adalah 3 per 2. Ya, 3 per 2 dihasilkan adalah 1,5 meter. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 1,5 meter. Dan yang ketiga adalah waktu untuk sampai titik terjauh. Ya, Tmax. Ya, Tmax itu adalah waktu untuk sampai titik terjauh. Nah, itu rumusnya adalah 2 kali T puncak. Ya, T puncak tadi kita udah dapat, yaitu 2 akar 3, tinggal kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 4 akar 3. Nah, untuk jarak terjauhnya, yaitu X max, itu rumusnya adalah V0 kuadrat atau kecepatan awal dipangkatkan 2, dikali sin theta, dikali cos theta, dibagi gravitasi. Tinggal kamu masukkan saja nilainya, 40 pangkat 2, dikali akar 3 per 2 dikali setengah dapat dari mana, yaitu cos 60 derajat, bisa kalian lihat di tabel, ya, dibagi 10, ya. Tinggal kalian selesaikan operasi perkaliannya baru dibagi dengan yang bawah. Hasilnya adalah 40 akar 3 meter. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Jika masih belum paham, silakan kalian ulang-ulangi lagi saja video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.